Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif Sobat Time Travel, eh, seneng nih kemarin kita selalu cerita tentang tektokan antara masa lalu dan masa kini. Serunya di sini. Kemarin kalau nggak salah kita udah ini ya udah banyak sih ya. Aku lupa nih. Salah satu yang aku ingat tuh yang cerita Pandawa ya. Pandawa singgah di Gunung Merapi, ketemu para leluhurnya. Kembali lagi mungkin ke masa lalu, tapi mungkin di zaman-zaman yang sekitarnya Pandawa juga, karena aku lagi tertarik banget untuk mengangkat Bharatayuda deh. Bharatayuda. Nah, pada masanya Bharatayuda itu kan memang kadang disebut sebagai Mahapralaya ya, Mahapralaya. Sebagai sebuah kehancuran akhir, di mana sistem lama hancur untuk mempersilahkan tatanan baru untuk bisa muncul kembali gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngeliat sejarah mau dari yang lama sampai yang sekarang itu kan jadi kayak sebuah siklus ya, siklus keberulangan lah. Sejarah itu kan siklus keberulangan. Nah, di masa sekarang yang situasinya juga sudah mulai ya semakin memburuk ya, mau di situasi sosial, di situasi ekonomi, politik, budaya, karakter manusia dan gejolak alam itu semua juga lagi situasinya semakin memburuk lah ya. Seolah-olah itu semua orang itu seperti lagi ada di berdiri di satu area yang abu-abu dan kayak dipaksa untuk memilih sisi terhadap isu-isu global yang mereka sendiri kadang suka nggak begitu paham juga dengan nuansanya gitu. Nah, mungkin kalau Bharatayuda itu kan memang kisahnya kisah epik ya, besar ya gitu ya. Cuman kisah yang epik dan besar itu, tapi kehancurannya tetap terukur, nggak terlalu masif. Sementara kehancuran dunia modern sekarang ini itu jadi kayak meluas tanpa batas ruang dan waktu. Ini kemana aja nih kerusakannya? Saat ini kan kita kan kayak hidup di Mahabharata atau di Bharatayuda lah bahasa. Di Bharatayuda yang canggih lah zaman sekarang gitu. Cuman lebih memilukan gitu. Karena apa? Karena setiap orang lagi diperhadapkan dengan perang personal tanpa tanpa medan perang. Tanpa tahu siapa musuhnya. Seolah-olah kita tuh berjuang tanpa ada kejelasan tentang sebenarnya apa sih yang sedang kita pertaruhkan gitu. Ini ada perjuangan yang pengen kita menangkan gitu, tapi tanpa kita tahu sebenarnya apa yang sedang kita perjuangkan gitu. Nah, dan lebih parahnya lagi, yang lebih bikin ini rumit adalah manusia-manusia zaman sekarang ini jadi kayak sendiri melakukan menghadapi semuanya, mencari solusinya tanpa ada sang penjaga kesadaran. Kalau zaman dulu kan ada Sri Krishna ya menjagakan. Nah, ini kayak mereka berjuang sendiri gitu loh. Aku senangnya itu terhubungnya masa lalu dan masa sekarang itu lewat Pandawa dan Merapi. Nah, kenapa Pandawa dan Merapi itu jadi penghubung di masa lalu dan sekarang? Karena tahu dong, zaman sekarang ini Merapi lagi bergejolak ya, belakangan ya, lagi bergejolak. Jadi menghubungkan dengan masa kini yang mungkin juga itu dampak dari yang terjadi di Filipina ya, gempa dan tsunami yang kemudian merembet sampai ke sini karena kita juga ada di Ring of Fire ya. Nah, Pandawa ya itu kaitannya dengan yang masa lalunya ya. Aku senang aja sih sebenarnya. Nah, sebenarnya apakah ya dalam penglihatan spirit Alif ini kesesuaian masa lalu dengan masa sekarang itu, apalagi terkait dengan Bharatayuda, itu lagi mengambil wujudnya di masa kini. Gimana Alif? Menurut Alif? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ya awalnya. Di beberapa episode yang lalu
kita tuh kan cerita tentang Pandawa bersinggah di Merapi. Terus pas kami izin sowan ke Merapi, ternyata diperlihatkanlah situasi di masa lampau, di mana di situ ada bentuk tangga, ada bentuk Iya. bangunan, ada aktivitas para tokoh-tokoh yang muda itu beserta dengan orang tua yang ada di situ. Mungkin itu para leluhur yang mewujudkan dirinya beliau-beliau dengan bentuk ya selayaknya manusia. Kemudian ternyata ceritanya nggak cuma sampai situ Mas Anton. Ceritanya tuh panjang. Bahkan ketika kita sekarang syuting nih, sejatinya kalau boleh saya bilang ya, energi kita terkoneksi dengan leluhur Merapi. Tuh, karena kita kan jadi kayak minta izin untuk sowan juga, untuk bertemu dengan tokoh leluhur gitu ya. Nah, biasanya tokoh leluhur itu selalu memberikan ujangan-ujangan, baik itu yang tersirat ataupun yang kiasan. Biasanya malah kiasan daripada tersirat tuh. Terus sekarang saya lagi ngeliat, nanti saya ada cerita setelahnya, tapi ini saya mau cerita dulu awalnya. Saya lagi ngeliat situasi di wilayah, mungkin itu Gunung Merapi ya, karena kita lagi cerita Merapi. Di sana itu kondisinya lagi banyak orang, saya ngeliat kayak orang itu berduyun-duyun datang ke wilayah lereng Merapi. Orang. Kelihatannya kayak orang, tapi pakaiannya pakaian kebesaran, Mas. Pakaian kebesaran bukan berarti big size ya, bukan. Pakaian bukan gombrong ya, bukannya. Pakaian kebesaran tuh kayak pakaian entah itu dari resmi. Iya, dari kerajaan mana, dari wilayah mana. Karena banyak dari berbagai macam sisi. Saya ngelihat di sana tuh datang dari berbagai macam sisi. Datangnya tuh rame-rame, Mas. Berduyun-duyun gitu. Dan pakaiannya bagus-bagus. Bahkan ada yang pakai kereta-kereta kencana tapi agak bawah ya. Setelah itu kayak jalan naikin tangga itu. Tapi ada juga yang kayak terbang, Mas. Itu. Dan di situ tuh banyak cahaya yang muncul, banyak cahaya yang turun dari langit. Seolah-olah apa yang terlihat di masa sekarang itu seperti wilayah Gunung Merapi jadi kayak salah satu tempat berkumpul di zaman sekarang. Di saat sekarang saya dikasih lihat itu. Nah, sorry. Yang tadi Alif cerita. Tunggu Mas. Soalnya ada di antara yang terlihat seperti orang itu, ada yang ngeliat ke saya, ada juga yang ngeliat ke kita, bahkan ke Mas Anton juga. Walaupun jaraknya jauh ya, tapi kalau udah masuk ke dunia spirit, itu seakan-akan ya yang bekerja ya dunia kuantum gitu loh kalau bahasa fisikanya ya. Kayak gitulah. Bahkan saya ngeliat dari arah belakang, kemungkinan itu dari arah selatan karena saya ngelihat dari jarak jauh itu ada perairan jauh di sana warna biru. Dan itu ada yang datang juga dari arah sana. Gitu. Pokoknya rame. Saat ini terlihat itu rame. Nggak tahu bakal ada apa saya nggak tahu. Tapi bagus-bagus lah pakaiannya dan meriah. Tapi sakral. Nah, tapi yang mau saya ceritain sebetulnya lanjutan dari perjalanan yang kemarin, episode yang waktu itu. Dimana waktu itu kan kalau sedikit flashback ya, melihat ada seperti orang tua laki-laki lagi bertapa. Terus setelah itu saya turun melihat ada yang lagi
beraktivitas di bawahnya, terus naik lagi ngelihat laki-laki itu lagi yang jangkung, tinggi jangkung itu Iya. pakai pakaian resi lagi ngeliat bunga gitu kan. Memang pada saat itu episode selesai, Iya. video kita selesai. Betul. Tapi ternyata ceritanya masih lanjut, Mas. Setelah syuting selesai. Nah, mudah-mudahan di episode kali ini bisa cerita sedikit lebih panjang lah, lanjutan dari yang kemarin. Waktu saya melihat beberapa aktivitas pemuda yang ada di bawah itu, waktu itu saya cerita kalau ada kalanya mereka melakukan aktivitas yang kayak aktivitas fisik, ngangkut apa, terus sambil ngapain, ada yang sambil meditasi, tapi ada juga waktu-waktu di mana mereka sambil dengerin ada orang tua yang lain itu bicara. Mereka nyimak gitu, berkumpul di situ. Terus waktu saya lagi merhatiin itu, sang orang tua yang dari atas itu, yang jangkung tersebut, beliau tuh manggilnya cuman manggil simpel lah, saya noleh, terus saya nyamperin beliau. Di situ ada beberapa hal yang beliau ceritakan, entah bagaimana kaitannya sama, saya ngerasanya ada kaitan dengan di masa sekarang. Beliau cerita kalau jangan kaget, yang bisa saya coba ini ya, sampein ya, dari bahasa kita. Jangan heran atau jangan kaget ketika nanti masa-masa esok itu sangat banyak benturannya antara satu pihak dengan pihak yang lain, satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Terus beliau juga bicara yang inti maknanya kayak gini, hari-hari esok katanya, pekerjaan kalian itu akan jauh lebih sulit dibandingkan hari-hari kemarin katanya, karena semuanya sedang meningkat aktivitasnya. Jadi pekerjaan kita jauh lebih sulit gitu, jauh lebih berat rintangannya. Terus beliau juga cerita yang inti maknanya adalah jangan terbawa arus, jangan terbawa angin. Orang manusia sejati itu harus punya fondasi yang kuat dan sampai seolah-olah seperti pasak-pasaknya daratan di bumi. Yang saya tangkap adalah maksud beliau, karena situasi sekarang kita bisa ngeliat lah ke teman-teman semua, jangan kan dunia, Indonesia aja banyak banget tantangannya. Kita hidup sebagai WNI itu banyak tantangannya. Kita harus punya fondasi yang kuat, baik itu secara mental, spiritual, ataupun fisik gitu kan, untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga atau ruang lingkup yang lebih besar. Kemudian beliau juga secara tersirat ya, itu menunjukkan kondisi antara zaman dulu dengan zaman esok, jangan zaman nanti. Bahwa di zaman dulu itu sudah banyak terjadinya peristiwa-peristiwa yang kompleks, Mas, di dunia, dunia manusia. Tapi masih banyak memegang dharma. Walaupun ada juga yang melenceng. Nah, tapi setelah era keluarga Barata berakhir dalam kisah itu, kan diceritakan masuk ke zaman Kali Yuga ya. Dan secara tersirat beliau menceritakan kalau ya di zaman esok, maksudnya di hari ini sampai nanti, itu menuju era-era akhirnya Kali Yuga gitu. Dan beliau cerita yang intinya adalah ketika perang antar saudara itu berlangsung, maka setelahnya kan ada beberapa perubahan dalam tatanan dunia, ya kan.
Nah, itu juga yang mencirikan di zaman esok, kalaupun nanti ada sesuatu titik klimaks yang terjadi, bisa jadi kemungkinan berakhir dengan perang. Kemudian setelah itu ada era baru yang lahir lagi. Jadi kata beliau, itulah dua hal yang serupa tapi tak sama di dua dunia yang berbeda, di dua masa yang berbeda maksudnya. Siklus keberulangan sejarah itu. Iya, akhirnya jadi seperti siklus keberulangan sejarah. Beliau juga cerita gini, di zaman kamu, katanya, maksudnya di zaman sekarang, kalau manusia itu punya kejernihan hati dan kejernihan berpikir, maka mereka bisa melihat sesuatu yang punya tabir penutup. Karena kalau akhirnya saya relate sama zaman sekarang. Setiap saya pergi kemanapun, saya ngerasa tuh banyak banget mas lonjakan-lonjakan atau gelombang-gelombang energi yang gak enak rasanya. Gak enak. Tiap hari. Gitu. Kadang-kadang malah nerpa badannya diri kita gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi gak siap, keikut ke bawah arus bisa jadi gitu. Bisa kayak gitu. Dan efeknya macam-macam. Bahkan oke lah kalau penyakit fisik bisa diobatin. Kadang yang kita nggak sadar ternyata efeknya adalah ke penyakit hati atau kepikiran. Lebih halus banget. Halus banget. Orang bisa berubah secepat itu dalam hitungan detik. Akhirnya bikin banyak keputusan-keputusan yang kurang bijaksana atau bahkan nggak baik gitu. Nah, beliau juga cerita tentang kisah di beberapa kisah di perang Baratayuda, bahwa di zaman itu aja para kesatria itu kan menggunakan memegang dharma ya kan, dengan aturannya masing-masing, dengan aturan kesatriaan. Itu aja masih ada yang kurang tepat, ada yang terlambat, ada yang salah ambil keputusan dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang gitu. Itu yang akhirnya jadi sebuah logika berpikir untuk saya pribadi, bahwa wajar kalau misalnya zaman sekarang banyak yang ambil tindakan itu nggak baik akhirnya, dan merusak banyak hal gitu. Merugikan banyak hal gitu. Jadi sebetulnya yang beliau sampaikan itu adalah cerita-cerita yang bisa menjadi benang merah dan wejangan untuk masa kini dan masa besok sebetulnya. Gitu. Jadi kayak cerita kisah masa lalu diambil hikmahnya, terus kita pakai nih di zaman sekarang. Ada satu hal yang saya ingat ketika cerita tentang Gunung Merapi. Dari banyaknya kisah masyarakat lokal ataupun legenda ataupun cerita di Pulau Jawa, bahwa Gunung Merapi itu menjadi pertanda ketika mau terjadi sesuatu. Misal di dalam serat Jongko Joyoboyo pun ada salah satu poin itu yang menceritakan tentang Gunung Merapi. Itu. Atau misalnya ketika Merapi waktu itu meletus, di beberapa tahun belakang itu meletus, sebelumnya ada pertanda, kemudian setelah itu ada apa yang terjadi. Peristiwa besar pokoknya. Hal-hal kayak gitu yang jadi pertanda ya, bahwa Gunung Merapi menjadi sebuah pertanda bagi sebuah perubahan tertentu di alam sekitarnya ataupun secara global. Gitu. Saya nanya kenapa begitu gitu. Intinya beliau jawab kalau karena Merapi itu dekat dengan inti kehidupan gitu loh. Saya nggak nanya lebih jauh sih, cuman entah bagaimana ya udah aja gitulah gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang nggak perlu kita tahu lebih jauh di zaman sekarang. Mungkin nanti jawabannya gitu. Jadi gini, kalau misalnya kan kita syuting ini di bulan Juni pertengahan ya mas. Beberapa hari sebelum syuting itu ada banyak peristiwa. Setidaknya di Indonesia banyak banget peristiwa. Betul. Demo kemarin. Salah satunya demo kan karena adanya beberapa kebijakan yang mungkin kurang tepat untuk masyarakat umum lah ya gitu, dan sebagainya lah. Nah, entah gimana wejangan-wejangan dari para leluhur, salah satunya dari
yang saya sebut sebagai Eyang Merapi itu relate dengan zaman sekarang gitu. Kalau ya kita harus punya pondasi yang kuat. Kita juga jangan gampang ke bawah arus. Artinya jangan mudah untuk terprovokasi. Ada satu hal yang beliau ungkapin, kalau di zaman kamu itu banyak orang yang kesulut emosinya, habis kesabarannya. Jadilah sabar, sadar, dan waspada. Saya ngeliat lagi di penglihatan yang sekarang, di zaman sekarang, yang ada di kawasan Merapi itu, yang tadinya dari bawah naik ke atas lewat tangga gitu, terus ngumpul di salah satu titik. Di situ tuh ada bangunan kayak pendopo, tapi di sebelah sana ada bangunan yang lebih besar lagi. Ada beberapa kayak bangunan-bangunan kecil gitulah, kayak mengelilingi area, jadi kayak kompleks gitu lah. Kompleks istana. Terus mungkin kayak keraton kali ya, kayak kompleks keraton. Di situ ada tempat-tempat khusus yang udah disediakan. Lalu di antara tokoh-tokoh yang terlihat itu ada yang menempati tempat-tempat itu gitu loh, Mas. Kayak mau ada acara besar. Isowanan gitu, bukan? Nggak tahu, maksudnya nggak tahu ada apa. Cuman kayak lagi mau ada acara besar aja di situ. Dan meriah. Tapi rasanya beda sama masa-masa yang kemarin gitu. Kayak lagi ada sesuatu yang mau terjadi, tapi momennya nih mau ada acara dulu gitu loh. Nggak tahu ada apa gitu. Bukan dalam ketegangan yang seperti Alif pernah cerita itu ya. Para leluhur sedang dalam kewaspadaan yang sangat tinggi. Itu maksudnya. Tapi kan tadi ada acara itu gitu ya. Iya, meriah, tapi kayak ada sesuatu yang lain yang kok agak beda ya. Hawanya agak beda, tetap dalam suasana kewaspadaan. Iya, kayak gitu. Gitu. Oh, satu lagi, saya lupa. Kalau para leluhur itu cerita gini, kalau zaman intinya kalau zaman Mahabharata itu kan kelihatan Pandawa lawan Kurawa, tapi di dalamnya itu kan banyak intrik-intriknya, kompleks lah ya. Kisahnya bukan cuman sekedar mana yang benar mana yang salah, nggak cuman itu. Ternyata di masa nanti, kata para leluhur, banyak energi-energi suci dari langit itu turun. Makin hari tuh makin berasa ada lonjakan-lonjakan energi, atau berasa getaran atau gelombang energi entah dari mana. Kadang kelihatan kayak ada cahaya, tapi di sisi lain kelihatan kurang baik ya, serem. Nuansanya gelap ya gitu, kayak ada asap-asap kabut dan sebagainya gitu kan. Ternyata ada hal yang saya ingat dari cerita leluhur, bahwa di masa kini dan nanti itu mulai adanya kebangkitan kesadaran luhur dari dalam diri masing-masing orang yang terpilih, yang dipilih oleh sang ilahi gitu. Tapi ternyata leluhur juga cerita kalau disitulah bentuk kewaspadaan juga harus semakin tinggi. Kenapa? Ketika kesadaran suci itu terbangun dari dalam jiwa manusia yang terpilih, juga ada kesadaran yang menjadi lawannya di sisi yang lain gitu. Karena begitulah kehidupan berlangsung gitulah maksudnya. Jadi akhirnya sampai nanti di mana kesadaran itu sudah menyatu dengan kesadaran manusia, maka orang yang terpilih itu bisa melakukan hal-hal yang di zaman dulu itu pernah dilakukan oleh para tokoh-tokoh suci gitu. Kalau di zaman dulu itu sebenarnya apa sih, maksudnya yang jadi kekuatan-kekuatan yang hebat di masa lalu sehingga Bharatayuda jadi kelihatan epic? Nah, ada satu hal yang enggak maksudnya Bharatayuda aja udah epic banget ya. Aku ngebayanginnya sampai Alif pernah cerita manusia 3.0, apakah lebih epic dari itu? Nah, sebenarnya asalnya itu dari mana kekuatan-kekuatan yang semacam itu? Kalau jawaban yang bisa saya ungkapin adalah bersumbernya dari alam, Mas, yang kemudian menyatu dengan kesadaran manusianya gitu, kesadaran spirit dan kesadaran manusianya.
menjadi satu kesatuan. Hmm. Tapi ternyata ada hal yang lebih dalam lagi ketika dengar cerita para leluhur, kalau bukan soal kesaktian-saktiannya, Mas. Bukan soal hebat-hebatnya Bukan kan? Iya. yang dilihat. Tapi sebuah kesadaran itu yang zaman sekarang nih udah banyak tergerus. Iya, betul. Akhirnya Nggak menjaga alam. ya akhirnya tempat yang kita tinggali, bumi, banyak rusak. Iya. Titik poinnya itu. Iya, dari zaman dulu sebenarnya leluhur udah mengingatkan ya bahwa kita juga bagian dari alam, makanya harus menjaga alam. Nah, kalau alamnya semakin rusak jadi berkurang dong itu ya? Enggak ya? Berkurang anugerahnya, enggak ya? Ya enggak juga ya? cuman kan hal-hal yang kayak zaman dulu terjadi sekarang belum ada lagi kan. Tapi kata para leluhur ya nanti akan ada. Akan ada. Karena menyesuaikan dengan situasi alamnya kan. Iya benar. Berarti alam memang mengarahkan masa depan itu untuk jadi ya mungkin juga terulang lagi ya Bharatayuda atau kisah epik Mahabharata. Kan kalau kita sekarang ngelihat alam itu banyak dieksploitasi, banyak rusaknya, bumi banyak rusaknya. Betul. Tapi orang nggak sadar kalau ternyata alam itu hidup betul. Dan ya punya energinya, energi kehidupannya masing-masing. Gunung punya energinya, kemudian bisa mewujud manifestasinya, terserah betul. Energi mereka masing-masing gitu kan. Sampai akhirnya di masa kini sampai nanti energi-energi alam itu menyatu dengan kesadaran manusia yang dipilih oleh Sang Ilahi. Makanya nanti orang-orang yang terpilih itu punya kemampuan alam itu sendiri gitu. Karena berlandaskan dari terbangunnya dari kesadaran itu sendiri gitu. Ya kalau selama ini alam dieksploitasi, pasti kan alam juga merintih. Betul. Nanti orang-orang yang terbangun kesadaran alamnya dalam dirinya masing-masing itu punya kemampuan-kemampuan seperti tokoh-tokoh masa lalu, Mas. Gitu yang kita pernah bahas ya istilahnya human 3.0, manusia 3.0. Maksudnya ya kemampuannya sudah melebihi kemampuan manusia di zaman sekarang. Gitu. Rata-rata ya kayak Dragon Ball gitu kali ya. Kayak mutan ya. Karena ketika kesadaran alam itu terbangun dalam jiwa manusia, maka ada sebuah mutasi yang terjadi dalam diri mereka masing-masing. Sampai akhirnya bisa memanipulasi alam sesuai dengan alamnya gitu. Kayak gitu. Itu yang saya pahami sedikit. Menarik sih ini kaitan-kaitan antara yang masa lalu dengan masa sekarang. Nah, nanti aku yang belajar sekarang. Kadang kalau cerita kayak gini tuh Sobat Time Travel, saya agak terbata-bata karena agak berat ya, berat banget. Karena cerita sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis tuh ternyata nggak mudah. Betul. Nggak mudah seperti yang terlihat gitu lah. Benar-benar berat. Jadi mudah-mudahan bisa tersampaikan lah pesannya. Iya. Jadi sebenarnya juga penasaran sih sebenarnya kan karena tadi kita cerita siklus keberulangan sejarah. Apakah ini alam jadi kayak lagi menggerakkan sesuatu seperti di masa lalu, ya kan? Apakah ini siklusnya nggak pernah berakhir atau hanya beda level aja dari apa yang udah pernah terjadi? Kalau untuk itu sebetulnya saya belum tahu jawabannya lebih jauh. Tapi saya pernah tanya kalau masa nanti itu adalah akhir dari sebuah era yang kemudian terakhirlah era baru setelahnya. Kalau nantinya gimana, saya belum tahu jawabannya. Karena kalau dari tradisinya Hindu ini kan jadi kayak gongnya, berakhirnya seluruh yuga, ya kan? Kali yuga itu udah terakhir dah, udah puncaknya. Sehingga aku nggak ngebayangin kalau depannya ada lagi gitu ya, ada cerita lagi karena ini udah jadi kayak ultimate-nya lah gitu ya. Udah yang paling ultimate udah. Jadi aku kebayangnya tuh Mahabharata aja lewat Bharatayudanya udah kelihatan epic banget. Aku nggak bisa ngebayangin berarti kan ke depan itu kayak apa orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan yang mutan atau 3.0 gitu. Ya
lebih baik jalanin yang sekarang dulu kali ya, yang kita lagi berjuang, yang kita lagi kita lagi jalani. Oh, terakhir Mas. Oke. Terakhir nih, benar, Oke, terakhir ya. terakhir. Kisah-kisah dari berbagai macam agama dan budaya itu memang merujuk ke hari itu. Betul. Kan memang kayak the end of the era ya. Kata para leluhur, setelah itu mungkin bisa berbeda. Makanya ceritanya berakhir seperti itu. Yang pernah diceritakan ribuan tahun yang lalu. Jadi kayak gini Mas, jadi kayak akhir sebuah zaman lah gitu. Makanya di kitab-kitab itu seolah-olah berakhirnya di situ. Iya, berhenti ya. Gitu. Oke. Gitulah. Ya, tentunya menarik ya. Ada, kalau bicara akhir zaman, ada banyak yang ditunggu, ada banyak kejadian yang sudah banyak diceritakan di berbagai kitab ya. Mungkin itu bisa jadi pembahasan yang lebih menarik lagi di episode yang lain kali ya. Bagaimana ada sosok yang kita tunggu, terus kemudian ada peristiwa besarnya seperti apa gitu. Nah, nggak tahu deh, pertanyaan terakhir aja. Bagaimana ya kita itu mengambil pilihan-pilihan di antara pilihan yang buruk, supaya kita tuh bisa survive lah sampai ke sana, sampai ke depannya gitu. Kita mau milih dharma yang mana gitu bahasan. Wah, sebetulnya itu cukup berat tuh pembahasannya. Enggak, misalnya kayak aku nih sebagai Alif nih, sebagai anak muda, aku begini loh ngejalaninnya. Yang tadi terkait dengan kesadaran, kesabaran, sama waspada gitu. Karena kita eling waspada aja nggak cukup gitu. Nah, ada nggak gitu yang kita bisa jadi kayak kita ada yang memimpin untuk kita melalui pilihan-pilihan buruk ini gitu yang ada sekarang. Sebenarnya itu bisa kita ceritain di episode berikut. Oh, oke. Ada satu kisah dari perjalanan salah satu tokoh Pandawa, yaitu Arjuna, yang saya ingat tentang pilihan-pilihan dalam hidupnya yang kemudian bisa jadi sebuah hikmah. Oh, oke. Mungkin insya Allah bisa itu menarik ya, dibahas di episode yang lain. Siap. Karena tadi udah terakhir. Ya, siap. Itu clue juga ya, benar ya. Oke, Sobat Time Travel. Paling tidak dari cerita Alif ini kita bisa ya tadi ngambil pilihan di antara pilihan-pilihan yang buruk, dan kita memilih dharma kita, peran kita nanti di masa depan, masa sekarang dan masa depan, sambil sekaligus ya mencari jawaban di solusi-solusi dari permasalahan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di pengusulan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.